Wednesday guys. Aku tadi baru keluar sama si Utuy, tapi nggak di videoin. It's okay. Dia lagi kerja. Bentar lagi ya. Gimana? Apa kabarnya kalian? Makan nasi Padang di Amerika. Hadir. Ini nasi Padang harganya $16, 250.000. Ya kan? Coba kita itu dulu guys, update dulu apa yang terjadi. Isa Zega masuk penjara dan ancaman penjaranya itu 5-6 tahun. Karena ada pemerasan. Jadi itu cuma bukan UU ITE aja ya. Fadel jadi tersangka dan ditahan, ya kan? Karena ada diduga hubungan seks di bawah umur 5-15 tahun. Terus apa lagi ya? Nasi Padang sayang. Terus Nikita Mirzani melaporkan Fitri Sautero, ya kan? NM melaporkan Fitri atas pencemaran nama baik UU ITE, memfitnah bahwa Nikita Mirzani HIV. Kalau Sela sama gitu aku nggak begitu tahu ya guys. Sela sama adoptif aku nggak tahu. Reza Gladys sama Nikita aku kurang paham. Cuman ya mereka kurang update kalau itu. Padahal ditahannya 20 hari. Untuk sementara ini 20 hari. Tapi nanti kan pasal-pasalnya udah itu. Kalau udah lengkap langsung ditahan lagi guys. Jadi itu cuman taktik doang sih sebenarnya. Biar pada nggak marah gitu kan. Makanya ditahan 20 hari gitu. Ntar lanjut. Makan apa? Nasi Padang. Fadel santai amat guys. Fadel itu tipe orang yang berani mati ya. Dari awal kan dia udah main api guys. Kalau manusia itu kalau bersalah ya harusnya merenung gitu ya, minta maaf. Mana dia pernah minta maaf gak sekalipun ya? Orang-orang kayak Isa Zega, Fadel, Fitri itu nggak ada minta maaf. Ada nggak dia minta maaf sebagai manusia ya? Yang notabene pasti kita manusia punya salah kan? Ada nggak dia kata ucap gitu, saya minta maaf ya untuk kegaduhan atau apa? Nggak ada kan? Yang dimaksud 20 hari itu adalah ketika di dalam mau perdamaian atau tidak, supaya kasus tidak berpanjang selagi belum ada keputusan hukum bakal berlanjut di waktu 20 hari itu. Meser di Padangnya di mana? Padang cuek meninggiler di Medan Kitchen.
Fitri sekarang kicep ya kak. Katanya dia mah karena ada apa? Karena ada mertuanya. Enggak, karena laporannya Fitri naik. Pada kaget guys. UITE baru laporan langsung naik. Kenapa naik? Fit, nih gue kasih tau ya. Karena banyak ibu-ibu apa? Yang tersakiti. Emang dari semua ini kau biang keroknya. Untuk menumbalkan satu manusia untuk kedamaian Indonesia, nggak apa-apa. Supaya jadi contoh gitu loh. Ya. Medan Kitchen di LA. Kauzi Ibrahim. Kita naikin Kauzi Ibrahim deh coba ya. Kok nggak bisa naikin? Coba ya. Instagram lagi error. Kapan mau ngelaporin FS kak? Udah, tapi bukan lewat tangan aku. Baru bangun sayang. Oh, Tidur nyenyak. tidurnya nyenyak. Ati. Nangis nggak? Enggak, nangis mah enggak. Happy. Kaget nggak laporannya naik? Kok bisa naik ya? Karena ibu-ibu udah pada gerem sama apa ulahnya Fitri. Kadang-kadang kita harus menumbalkan satu manusia untuk kedamaian Indonesia nggak sih? Iya, betul. Betul banget. Cece kok nepos berani-berani nyebut Kak Putri, nggak apa-apa. Kalau lu nggak disebut ya Beb, notabene ada. Kan kalau dia bilang kenal sama gue, nyebut gue kan jadinya makin ketahuan dia durhaka. Gimana? Iya sih. Jadi dia lebih baik bilang nggak kenal. Beb, kok bisa itu di rumah komplek-komplek gitu ada yang nagih utang? komplek mahal loh itu. Komplek elit loh itu. Komplek elit loh itu. Ya kan? Iya. Aneh kok itu. Yang notabene ibu-ibunya pada apa? Pada daftar dulu buat masuk ya. Ya makanya dia punya KTP-nya kan, karena orang daftar dulu kan. Iya. Beb, kalau misalnya di orang kaya, ditagih utang bayar, bukan tantrum ya nggak sih? Jangan mau nginjek leher orang, bayar aja. Orang kaya kan gerbangnya 5M katanya kan. Kasihlah gerbangnya. Gerbangnya kasih aja buat bayar utang. Gimana kali anjay. Kan bisa ya Beb ya Beb ya, materi bisa dijual kan? Bisa jual. Jadiin besi tua. Jangan-jangan mereka suruhan Fitri sendiri, bisa jadi sih. Ya bisa jadi nggak sih Beb? Ada kemungkinan. Soalnya kan katanya mau bagi sembako ya kan? Iya. Dia kan tukang drama juga. Ditagih hutang, terus tiba-tiba dia bilang mau bansos, terus mau diinjak gimana? Enggak gimana jelas. konsepnya? Konsepnya nggak jelas. Udah mendingan kata gua batu akiknya coba itu dicandangkan dulu, dilepaskan. Dia ngutang ke Eda-Eda banyak amat ya? Iya. Habis gitu Nikita, Putri, Dinar Candy, semua dituduh. Benar. Hari mana nerima duit tim sahanya. Mau inget Jadi bukti transparan yang dibilang pinjaman dan atas nama dia bukan siapa? hutang. Bukan hutang, gitu. cuman bukan. Pinjaman. Iya.
bukan pinjaman, bukan kata dia mah nggak punya hutang. Ari pinjaman sama hutang teh dulur, Lin. Bedana naon? Tapi emang bener ya Beb, kadang-kadang yang punya hutang lebih galak daripada yang nagih ya kan? Ember. Bener, bener. Lu makan apa sih enak banget? Kadang Uh, cucok ya. kan kemarin ke Indonesia apa sama lu nasi makan padangnya kurang puas. Udah 1 juta lebih kurang puas ya kita. Makasih traktirannya sayangnya. Ica sih yang traktir, tapi makasih lah. Dinar nagih sih atur soalnya. Sebenarnya bukan masalah guys, siapapun yang punya hutang sama Fitri tagih. Bukan Dinar aja yang punya apa yang ngasih ngasih uang ke Pinjaman. Fitri. Banyak. Banyak, banyak banget. Bisnis Oke lah. ala-ala. Kalau kalau Dinar mah apa em, pinjaman. Lah ini yang udah Mahkamah Agung yang ketok palu, Beb. Mm-mm. Yang uangnya Nggak yang uangnya dipulang-pulangin tuh sertifikat dikekepin. sertifikat ya kan. Terus uang susu Uang anak-anak mana? susu. Mm-mm. Enggak, yang gue lucu lagi dia ngomong gini, 5 tahun saya dilibatkan ngurusin hidup kamu. Ari lu bukan dilibatkan, lu melibatkan diri hayang pansos ke kita. Sok aneh dia mah ngomong diputer-puter sama fakta ya. Beb, katanya benar lu dilaporin. Konon Cucok ya, katanya Wak. cucok. Belum ntar emak Cucok. lu dilaporin Fitri. Nenek-nenek umur Mami tuh hampir 7 berapa? 74. Nenek-nenek umur 74 ke Polda Metro Jaya. Seru nggak tuh? Seru, PMJ. Udah ada pasalnya ya, penelantaran kan? Penelantaran orang tua. Cucok. Mau Fit. Mau coba. Jangan nantangin kita deh. Ntar nangis. Ntar minta backingan. Ntar tantrum tengah malam, nangis, minta backingan. Kan. Tapi hari ini lagi dia nggak suka. Kenapa sayang? Tiba-tiba hari ini senyap. Hari cinta cenah. Tiba-tiba boga sayang, boga hati, boga tatih tayang tiba-tiba. Mun sieun mah sieun we. Ulah ujuk-ujuk boga hati. Tapi lucu loh Beb, dari semua bilang lah ya aduh dibilang public figure dia bukan, dibilang selebgram dia bukan. Gue bingung. Bukan semua, makanya bingung ya. Dari semua orang yang lihat dari sosial media, ada nggak yang pernah ditembak guys? Rukonya? Nggak ada. Nggak pernah dengar. Cuman dia doang. Ada nggak dia pernah dengar harta gono gini dia ngambil sertifikat tanah istri sah? Belum ada. Iya, itu Ya, kan? itu konyol, itu paling konyol sih. Dia itu kasus yang paling konyol ya adalah satu nelantarin orang tuanya, ngejemput dari rumah gue, tiba-tiba ditelantarkan, dibuang begitu aja. Itu kerjaan dia yang paling bodoh. Yang kedua adalah ngekepin sertifikatnya Rina. Itu bodoh sebodoh-bodohnya. Karunya ya. Tapi dia ngerasa bener aja loh. Ya. Itu kalau dua hal itu dia nggak lakukan, kayaknya masyarakat netizen juga nggak tahu Beb siapa dia. Karena gue nggak akan nongol. Bener ya. Lu notabene adiknya, mana mungkin lu bakal istilahnya nge-up kakak lu sendiri ya kan? Iya. Gue dulu juga kan gue diem aja. Dia ngejahatin Nana kayak apa coba? Ya. Kan gue diem aja. Belum lagi ngejahatin yang lain, gue diem aja kan. Nggak tidak melibatkan diri gitu loh. Tapi kalau udah ngejahatin Mami mah tuh Beb. Benar. Sampai detik ini ada nggak dia kata maaf gitu Beb? Nggak ada. Gak lu?
Nggak ada. Apa ke yang mami. merasa benar? Nggak ada. Ada manusia sebebal itu ya, Beb? Ada manusia sebebal itu. Yang lebih lucu lagi ya, gue merhatiin netizennya dia ya yang ngebelain dia. Bilang gue ngerusuh ya. Dia nggak pernah bahas-bahas lu. Ya emang dia cuma sekali dua kali ngebahas gue ya sekarang-sekarang ini. Tapi yang gue nggak bisa ngerti, gue kejar. Lu udah fitnah emak gue di media sosial, gue kejar. Sampai liang lahat gue kejar lu. Sampai alam baka si aku aing diudah. Tapi Aneh loh. ini udah titik-titik semua pegangan tangan bahwa ini loh kalian itu yang nih yang teman-temannya dia, followernya dia yang support, kalian harus merasakan gimana orang-orang yang dijahatin ini pada pada kayak yang cukup gitu loh. Siapa lagi sih mau korbannya lu, ya kan? Iya, Beb? udah keluarga udah, teman baik udah, sahabatnya udah, teman rasa adik udah, mantan bini apa mantan istrinya si mantan istri sahnya udah. Siapa lagi, Anak tiri Beb? kakaknya Kakaknya almarhum, udah, iya kan saudara, keluarga udah cukup. Mau mantan siapa suami, lagi? mantan suami, Mantan suami udah, mantan suami kan tak berdaya. Eski tuh ada Eski tuh. Hai Eski. Hai SK. Yang nggak kenal udah dijahatin juga, Beb. Yang lebih lucu lagi yang nggak kenal Gue lu misalnya. Heeh. Nah, lu nggak eh pernah kenal. ini nih gua ada pesan ya. Kemarin ada seseorang dokter ngehubungin teman gua lah. Dia bilang ngebela si Fitri tuh. Tahu nggak Beb, itu si Yoko itu kenapa sih nyerang-nyerang Kak Fitri, Teh Fitri, Teh Fitri, Teh Fitri kan baik. Dia itu kemarin berantem sama Yoko karena dia ngebelain Nikita. Semua musuh-musuhnya Fitri itu adalah yang notabene Fitri ngebelain Nikita gitu. Padahal itu dia nggak kenal gue juga. Ya terus harusnya dia kan lebih tua jauh dari Hmm, Nikita, ya hmm, kan? Jadi penengah. bener. Yoke kenapa, Nikita gimana? Kan dia Hmm, udah apalah kalau Nikita nggak usah ya. ditanya lagi ya. Kalau dia mau jadi perempuan yang baik, mau jadi sosok ibu peri, harusnya dia jadi penengah. Di mana masalah lu dulu sama dia tuh apa? Gitu loh. Dicarikan Hmm, solusinya, bukan ditantangin. Wihara itu kan tempat ibadah didatang-datangin. hmm, Harusnya dia mencegah. Kalaupun memang Nikita seperti itu misalnya, harusnya dia mencegah, bukan dikomporin. bener. Lu lihat ya, urakannya seperti apa dulu Nikita sama dia. Mhm, Urakan. Sekarang beda. Lebih tenang, lebih smooth, lebih ya. fokus. Enggak Mhm, keluyuran para rubuh. Kalau sama dia mah kan pergi. Kayak dia aja pergi nggak pugu. Sekarang dia mhm, nggak pergi-pergi. ya. Dikit-dikit dulu keluar negeri. Jadi sekarang kelihatan kan, Beb. Yang menyala itu siapa? Yang lagi pansos? Apa yang dia omongin? Apa dia gitu loh. Harusnya dia dari situ introspeksi diri sih. Beb, sebagai pengusaha, lu ada waktu nggak coba mikirin untuk ngejahatin orang? Nggak ada. Untuk untuk dikit-dikit wawancara, dikit-dikit Beb, apa ngewayangin ngewayangin orang supaya jadi mulutnya dia. Sekarang kan udah nggak ada yang mau. nggak ada. Ini. Yang lebih lebih hebatnya lagi kegilaan dia ini. Lu sebagai manusia berantem sama orang, kepikiran nggak itu pembantunya diambil, Direkam ya. direkam? Ayo, Eh, pembantu Ini orang. ngomongin Terus udah ini gitu ngomongin Nindi ya dikaryakan. guys. Iya, si Nindi punya salah apa, Beb, sama dia? Ya Ayo, bener. sampai segitunya lu dia ngejahatin. Ayo ini kita digogoreng, ayo nih kita dipanas-panasin. Hmm, Ayo, sampai masuk penjara. Itu gara-gara siapa? ya. Mau ngapain begitu-begitu dia? Coba. Padahal kan gue udah Sekarang dia nggak pernah ada bilang lu Beb sebagai ibu, dari sebagai ibu ya harusnya dia punya empati ya. Anak itu kalau dirusak, dia kan ibu punya anak gadis ya. nah, Anak gadis
psikis kita itu kalau dirusak sama orang itu rasanya kan sakitnya luar biasa ya Beb, dari bayi disusuin puluhan tahun, ada yang belasan tahun ngidupin anak terus dirusak Tapi sama orang. mumpung ngomongin lu anaknya Fitri, lu sebagai tantenya Naira, lu tahu dong sifat Naira gimana? Tahu amat, tahu banget. Dia bakal jadi apa? Jadi emaknya. Karmanya si Fitri ya, Mm-mm. one day. Dan yang anehnya lagi dia dengan bangganya ngeposting anaknya pakai baju kayak begitu, ya kan ngapain? Ya. Kayak gitu. Nah, anaknya diposting pula sama dia, bangga gitu anaknya pakai baju udal kemana-mana. Bangga anaknya jadi pelakor. Anak SMA jadi pelakor anjir. Pacar Bangga. temannya diembat. Ngajarin anaknya nonjok orang gitu, bangga dengan alasan support ibu gitu. Terus gua apa gua? Jangan apa sih Naira ngomong apa? Saya sebagai anak ingin membela ibunya ya. Apakah Support, salah iya, gitu kan? Support, iya. Emang salah kalau aku mau support ibu aku, apalah gitu bahasa dia. Alri gua apa gua? Terus karuan dipicun. Beb, cucu-cucu ngebully neneknya. Coba. Fashion tante itu tahu fashion, tapi agamanya apa kira-kira tuh fashion? Tadi Gak gue usah mau gila-gila sok-sok luar negeri deh. Beb, kalau misalnya nih si mami jahat, lu bakal nggak titip anak lu sama si mami? Ya nggak bakal. Ya kan si mami katanya ngeracunin sampai minyak tanah segala macam lah yang dia fitnah mami. Terus lu titipin anak lu Minta dimasakin, Beb. nggak diracun anaknya ya kan Beb? Masih Minta hidup tuh sih. dimasakin. Masih hidup tuh si Naira sama si Naira. Sampai gede itu sekarang jadi bangkok gitu badannya, nggak diracun sama si mami. Lucu ah. Sekarang Happy Valentine yang dibangga-banggain mertua. Suruh mertuanya pindah dong ke Golep, ya kan? Ke rumah Golep. Dong. Kalau Sayang. udah uzur. Udah sayang lebih orang tua dari mami loh itu, emaknya. Ya, sayang orang tua kan. Gue sampai nanya sama Cirina dong, Ci, rumahnya di mana? Udah gang sempit guys di Tasik itu. Suruh datang dong ke rumah Golep. Kan itu rumahnya kamarnya banyak. Pensiun ya kan. Masa suruh masa orang kaya iya Golep. Masa orang kaya nenek emaknya Cencen masih suruh dagang. Beliin handphone baru dong, masa handphonenya jadul. Lu sampai lihat handphone anjir. Ya kan? Iya. Beliin handphone baru macam mertuanya orang kaya. Adiknya atau kakaknya si Cencen, si Meme itu masih kerja di bank. Masih kerja di bank, kan orang kaya. Pegang perusahaan dong salah satu. Iya. Kasian loh. Kalau kita mah punya keluarga, membahagiakan orang keluarga dulu sekitar ya kan? Keluarga dulu, iya. Ikutlah di rumah Golep, ya kan? Udahlah kalau rumah Golep mah terlalu itu. Kan dia punya ada 2 perumahan ya Beb, Naira. Iya. Satu atau buat mertua ya kan? Tayang mertua kan Valentine. Masa supir aja dikasih cupil. Supir dikasih, Bundokorla dikasih diskon ya kan? Mertuanya kan notabene itu punya cendong. Boro-boro imah handphone lagi jadul. Beliin dong ulang tahun kan. Paul lagi ngan 10 juta Beb. Setiap tahun cuma kasih 10 juta berarti sebulannya cuma 800.000. Kasian. So, dia nggak mungkin ketemu mertuanya tiap bulan dong. Nggak mungkin dong. Paling cuma Imlek ya kan. Imlek buat konten. Terima kasih 10 juta. Aku beliin handphone. Beulah handphone jadul. Yang notabene lu tahu itu apa? Si yang jual handphonenya Beb di mana? ITC ya? Iya. ITC BSD atau pesan sama Ko Ahin. Gerak.
handphonenya nupang balu nak. Yang dituduh si Chelsea apa ngambil handphonenya lo, dia aja beli di situ. Ya kan, nggak usah gila-gila deh Pit. Dia masuk loba halu jika nama mabok kecubung sih manehna. 10 juta dalam 1 tahun sebenarnya ya kita cuma menduga itu karena angpau yang gua lihat setebalnya 10 juta. Lah Mami aja dulu 3 tahun berapa? 5 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu ya Beb. Dibuang aja cuma dikasih 3 juta. 3 juta teh, tapi ngomong ke mamana di podcast teh, ibuku datang cuma minta uang, selalu minta uang. Minta uang jeung naon? Beb, selama ini 5 tahun berakhir ada nggak Mami Rita minta uang? Ada. Sehat-sehat aja. Alhamdulillah. Happy aja. Happy aja. Sehat. Ya. Jadi gue nggak ngerti orang-orang yang temenan sama dia, pendukung dia tuh membela anak durhaka tuh nggak ngerti, Beb. Konsep sampai otaknya di mana? Hidupnya tuh apa ya? Nggak ngerti gue juga. Ya kan? Konsepnya tuh apa? Tiba-tiba ngomong nyinyir katanya. Tapi ini konsep Fitri deg-degan sih, Beb. Kan bentar lagi Loli bakal podcast. Semalam udah skor jantung semalam. Iya. Ayo nu deg-degan sport jantung. Tuk. Kan kalau dia nggak ada sangkut pautnya dengan apa yang terjadi sama Loli, santai-santai aja ya, Beb. Nggak usah klarifikasi teh heula. Tapi itu bisa jadi salah satu bukti sih, Beb. Dia kan yang ngomong nih kita HIV, tiba-tiba si Loli ngomong HIV kan dari mulutnya dia, anjir. Iya dari mulutnya si lagi? Fitri. Kan lucu. Nih kita udah periksa darah loh. Nggak HIV ya kan? lo, ayo lo, celem. Ayo lo. Ayo lo. Cocok kan? Gimana semalam, bisa merem nggak? Tensinya aman? Suara netizen. Ada suara netizen tuh. Tadi sangkanya kita pakai akun buzzer, kita mah nggak usah pakai buzzer, pakai akun asli. Hayo lo, Eski, hayo lo. Yang lebih karunya lagi si Eski, dia diutangin, diteriakin nipu. Bener. Iya lucu kan? Ya. Si Eski diutangin, bujuk rayu, ya. dijanji-janjiin sama dia biar bayarnya murah. Si Eski udah ngeiyain, tahu-tahu zong, ya kan? Mau direbut. Abis itu dia diteriakin pula penipu. Itu sih jahanam sih. Katanya mau fashion show. Februari mana? Mana? Ya kan? Take over cina New York Fashion Week mana nggak ada, Bro? Mana? Nggak ada yang take over. Lu udah ngerusakin usahanya orang, ngerusakin namanya orang, ya kan? Ngefitnah, dibilang nipu. Dia siapa aja dipitnah, aneh gue deh. Ya. Jadi guys, nanti kalau misalnya tiba-tiba ada laporan yang gercep gitu ya, langsung tiba-tiba si Fitri ini di BAP atau langsung jadi tersangka, jangan kaget. Karena laporan dia tuh sebenarnya banyak. Cuman di hold. Kemarin emang di hold ya, Beb. Banyak laporan dia di hold. Nah, namanya di hold gitu. Di 86-in. Tapi kita bongkar semua lagi lah. Kemarin kita nggak tahu siapa yang nge-backing dia. Tapi sekarang kita tahu. Tahu sama tahu. Tiba-tiba nyuruh orang laporin gua dengan pasal ada-ada. Gimana itu ceritanya? Menakutkan ya. Mau jadi dalang tapi jadinya tapi ini ngerembet kemana-mana, Beb. Ini ngerembet kemana-mana sih. Dianya kena, si Cincinnya kena. Karena orang-orang yang tadinya diem ngerem, ya kan? Jadi gemes. Jadi gelegetan, akhirnya gelegetan. Fit, lu kan warga sipil, ngapain lu nge-up ibu istri jenderal coba? Ya kan?
Ngejago, Ngejago. ngejago. Peda ngerasa di backup sama ibu-ibu jenderal 2 orang. Nggak Iya. jago. Mm-mm. Langsung ditegur loh itu ibu-ibu jenderal kemarin malam. Mm-mm. Nah, Mm-mm. Gimana tuh rasanya? hmm. Ya kan. Sekarang mah gini aja, Fit. Lu introspeksi sendiri. Kalau misalnya toh nanti bener lu ketengkong atau nanti lu apa jadi tersangka, semoga ini pelajaran sebelum umur 60. Nggak lucu kan kalau 60 tahun di dalam penjara. Bet, umur 60 tahun, 70 tahun masih jadi anak durhaka aja. Ini nges wisan. Mm-mm, anehnya. Terus uwisan masih di durhaka meni. Teteh meni durhaka teh meni kekeh, saya teh meni kekeh durhaka tuh. Katanya Kak Usi bukan adik kandung, satu ibu. Mm-mm. Nggak Bukan pernah kandung bilang, bener. Nggak emang ada nggak yang pernah bilang kandung. juga. Lah, emang lu mengaku juga sebenarnya malu sih ya, Beb, punya kakak dia. Malu. Yang nggak diaku itu Henny. Dia punya adik satu ibu, satu bapak. Pernah diaku nggak sama dia? Itu aja dulu. Mm-mm. Dia aku sekali etang. Nggak aku ya. Mm-mm. Tapi gue punya foto lu dia sama si Henny. Berarti lu yang screenshotin ya? Mm-mm. Yang pakai piyama lope-lope. Yang mana? Oh, Ada di rambut pendek tuh si Henny-nya lagi di situ. Lagi apa FaceTime, apa video call gini. bukan gua Ada. tuh. Oh, Ayo, lu dapet kiriman dari mana? nanti gue WA lu deh. Ada. Mukanya dia ketutup sama apa gitu, sama captionan. Mukanya Henny jelas gitu. Oh, itu kan dia yang upload dulu. Iya iya, Mm-mm. benar. Gila ya, daya ingat gua ini bener kuat. Kok itu sama mertuanya akur? Ya karena mertuanya punya usaha, jadi nggak mau merepotkan apa menantunya ya kan Beb? Enggak juga, sama mertuanya akur ya karena kan ada lakinya. Satu itu tapi jadi mikir nggak si Beb, nggak akur juga. Dia iya itu makanya kita tantangin. konten. Kan kita tantangin suruh pindah dong ke rumah golem. Mm-mm. Ya Tapi kan? kasihannya itu ya, nini dicium ku cucuna beli di lap gitunya, Oh dia lap? karunya. Ningali gerak. Kan dicium sama budak nate terus dilap pakai baju, dilap digitukeun tah. Eh, Urang mah meni nyeri hate nempon lagi. padahal dia cuman punya nenek satu ya, yang satu lagi kan nggak diaku kan? Meni giji gitu nyium nenekna teh. Iya ya. Mun ku si Mami disintrek meureun. Emang Mami Mun anak gua mah gua gak. Mun anak gua mah gua gaplok sia teh. ya tapi kalau si Mami emang itu ya apa galak sih, Mami galak sih ya. Enggak, tapi kalau Mami kalau si Arif begitu juga enggak pernah sih ya, tapi kalau Ya. andai kata pernah paling dia ketawa dipeluk lagi. Ya. Disengajain gitu loh maksudnya. Ya, Mami orang itu aja tegas, waktu zaman muda mah tegas. ya sih. Nggak, tapi si siapa? Si Renzo emang butuh kasih sayang sih. Orang emaknya aja kagak pernah di rumah, Beb. Iya, Pernah aneh. dia bilang apa? Iya, apa anak aku ketiduran pas aku tim. Iya, udah kaya, udah punya keluarga. Notabene cuman dia bertiga kan. Renzo, si Cencen sama dia. Mm-mm. Pulang dong ke rumah ya, Beb. Mm-mm. Urusin lah rumah yang segede itu, ya kan? Segede itu. Heeh. Ya, Anaknya jangan juga sampai nggak ganti-ganti baju, Beb, dari kemarin. ya. Di bandara yang lagi jemput si Naira, gue perhatiin itu anaknya dari malam di bandara sampai besoknya bajunya masih sama. Mm-mm. Tidur, ngejemput ke bandara, main, sampai tidur lagi masih itu bajunya. Hmm. Jadi kerjaan lu apa, Fit? Ngurus suami enggak, ngurus anak enggak, masak enggak, Mm-mm. cuma gibah doang. Pantes si Cencen kemarin terpikat sama Ani-Ani. Ya, ini buat orang yang nggak tahu ya. Fitri itu jadi pelakor, hampir dipelakorin sama orang lagi.
apa hukum tabur tuai sampai sampai ani-aninya dilabrak loh di WA. Kamu berjilbab ya. Kamu harus tidak tidak seperti itu kelakuan kamu. Itu suami saya. Waduh, pernah loh itu. Pernah loh si Fitri hampir hampir jadi apa Ya direbut kerjanya suaminya. ngurusin si Nikita lah hidup dia ini. Iya. Tapi Heeh. dia juga nggak sampai 5 tahun dah sama Nikita juga. Beb, orang 2 tahun sekarang ke orang-orang yang belakangnya kan udah ribut. beb Nggak lama orang Nikita habis masuk penjara gara-gara kelakuan dia. Kan udah ribut nggak nyampe 5 tahun. kan gue udah pernah mengucap ini barang siapapun yang kenal sama Fitri yang berteman sama Fitri gue bakal korek siapa si Melinda yang di Palembang lonte juga dia ani-ani ya kan dua-duanya apa Linda gitu gitu namanya Hmm. yang kemarin dia ke Palembang ya ke Palembang ke Lampung dua-duanya pelakor juga siapa yang di Bali si Iro itu bandar Sama. nggak ada yang itu nggak ada yang bener Circle-nya temennya sama circle-nya. Ini ada siapa yang ngomong suruh cek Tiara bekas majalah model itu dewasa circle-nya sama, udah seputarannya. iya Beb, ini ada yang ngomong suruh cek BI. Aduh, kan tempo hari juga udah ada yang pernah cek BI. masih ada di gue Mm-mm. orang kaya itu tidak akan pernah menggadaikan rumahnya. Mereka pasti akan menambah aset dan menambah aset, ya kan? Kalau kalau di kalau rumahnya dijual, oke, ini digadaikan, Beb. Iya. Mm-mm, betul. Siapa sok coba siapa temannya dia yang malaikat gitu nggak ada antara ani-ani ya kurir juga di Bali pelakor anak durhaka Nggak usah malaikat lah. Yang Hmm. perempuan baik-baik aja. Siapa Amel sama pelakor siapa lagi Semuanya menyingkir. Yang perempuan baik-baik pasti akan ya menyingkir. Karena nggak cocok, Beb. ya benar kayak cenah berlian wae nih yang gua tahu dari Jade yang berlian-berlian itu tuh dia apa dia beli nanti habis itu dia jual lagi cuci-cuci duit cuci-cuci duit orang itu Mm-mm. belum tentu Ala-ala juga konten. ala-ala Duh, kalau berliannya bisa laku dijual jadi duit mah kayaknya udah mendingan jual berlian deh daripada listriknya diputus. ya kan kalau yang kalian ketik-ketik itu cuman teman selewat doang orang dulu juga dia ngehina orang itu kan gua nggak mau ngomong bukannya takut kemarin juga kan gua udah pernah sebut kan pernah gua apa gua video bareng nggak apa nggak diajak berantem Nggak diajak nggak boleh ikutan. ya Jangan gini deh. Sekarang itu jangan ala-ala. Gue tolongin, gue urusin, tapi butuh butuh tendensi. Ada udang ya di balik batu. Nggak usah gila-gila ya pura-pura baik deh. gini guys kita kalau misalnya bersosial media itu kita lihat kalau kita membahas sesuatu ada endingnya nggak gitu kan kalau sama dia hatinya pendendam nggak ada endingnya Mm-mm. ya gitu Dan nggak penting juga dibahas. iya Naik-naikin viewer dia. benar. Save dong ya nanti aku save kalau ini udah nggak usah ketik-ketik lagi karena apa bukannya gue takut atau apa nggak penting ini fokusnya ke Fitri kalau kan gue udah satu dari awal gue bilang satu yang gue minta dari Fitri minta maaf sama ibu kandung sampai detik ini nggak ada pernah dia minta maaf sama ibu kandungnya Nggak ada. nah Nggak ada, dia minta maaf. Katanya kemarin mau ketemu. Tapi kalau ketemu sama Mami empat mata ya gue nggak kasih lah, Beb. empat mata gimana Ya kan kemarin ada bahasanya mau ketemu Mami. Tapi cuma oh 4 mata. hmm. Oh. Ntar gue jawab siapa lu. iya tagar 5M iya benar tagarnya kita gadein aja ya Bang
guys. Pagar gadein. Cus. Bayar hutang. Berarti tapi secara tidak langsung dia mengiyakan. Ngapain kalau misalnya dia nggak punya utang nggak bahas dia pagar 5M, ya nggak? Mm-mm. Nggak ada korelasinya dong. Kalau dia kalau dia merasa nggak punya hutang ya udah bahas yang lain sampai pagar-pagar dia dia apa hargai kasih harga. Beb, gua aja yang di tengah kampung bebas merdeka, orang halu lalang nggak ada yang ngedemo lagi utang. Pagernya nggak 5M dah, teboga pagar. Pagar 5M, buktiin dong tanah itu punya siapa. Numpang 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 di sana. Gue sampai nanya IMB lah segala macem, anjir nggak PR buat gue, anjir kayak gue kayak dukcapil. Ya enggak aja. Tapi bagus sih dia ya ngoceh tiap hari. Jadi menunjukkan warnanya sendiri, Beb. Benar. Kalau Mami Rita nggak panjang umur, umur itu udah diatur sama Tuhan. Ini Mami, kemarin aku datang ke Jakarta, aku sempet-sempetin datangin walaupun aku sibuk banget ya Beb. Aku sama Kak Uzi sebenarnya beberapa hari. Cuman aku belum sempat ketemu Mami Rita. Aku sempetin. Terus aku bilang Mami, ini kan sebelum ada laporan naik ya Beb. Gue tanya sama Mami, kalau misalnya nanti ada yang ngelaporin aku kek siapa kek Nikita kek, Mami ikhlas nggak? Ikhlas katanya. Untuk apa? Segimana apapun itu anak Mami ya kan. Ya kalau misalnya masih dia dikasih waktu ditegur atau apa, ya why not dengan caranya. Abis udah di 5 tahun ini nggak ada berubah-berubahnya Beb. Bukan segimana apapun. Gimana pun Ya, juga ya. dia pun anak Mami. Benar. Biar dapat hidayah. Mm-mm. Biar mungkin dengan cara itu Allah mengingatkan dia gitu jawabannya kurang Benar. lebih. Iya. Tapi ikhlas ridho Mami. Ridho, ikhlas. Kalau memang itu baik buat dia, Mami Iya. ikhlas. Iya. Ini ibu-ibu nih ya, 900 orang yang nonton ya. Kalian yang melahirkan anak kalian. Kalian yang mendidik anak kalian. Kalau amit-amit anak kalian nakal, kalian lebih baik kita yang nyiksa anak kalian daripada orang lain yang nyiksa. Benar nggak sih, Beb? Lebih baik kita yang Iya. mendidik anak daripada orang lain yang mendidik anak kita. Iya, benar nggak? Dia benar dong. Makanya kalau misalnya seorang anak bilang, ibu jahat, lebih baik kita dibilang jahat daripada orang lain ngejahatin anak kita nantinya kan? Iya. Daripada anak kita dijahatin orang. Mm-mm. Atau menjahati orang. Betul. Jadi gue nggak habis pikir gitu. Buat yang sampai sekarang dia sampai kekeh gitu. Dia tuh pang benernya. Sampai tulis kuota-kuota hari ini hari damai. Ya kan, waduh. Hari ini kerembok kecubung, Iya, makannya damai. ya kan. Lagi ngefly kecubung maneh nak, makannya damai. Hmm. Habis debar-debar malam gak bisa tidur dari malam kan? Dia heran sih kemarin petang-tang peteng-teng karena backingannya lumayan, Beb. Sekarang kan kita udah abrak-abrik. Rasa kan Fit? Karena nggak semua orang bakal ngelindungin lu. Kita bakal cari orang yang lu jahatin, terus kita jadiin dia tameng. Iya semua juga ada waktunya. Ya, benar. Jangan petetang peteng-teng. Ini apa Februari 14 ya? Ini gue masih 14 ya, Beb. Gue Jam 10 15. jam 10 malam tanggal 14 Februari 2025. Semoga hari ini kan pasti nanti ada jejak-jejaknya di YouTube ya. Suatu saat nanti kalau misalnya nanti pun Fitri bakal masuk penjara atau gimana, ini jadi catatan bahwa
kita ini sayang sama keluarga kita. Kita ini pengen dunia sosmed ini tentram ya kan. Mm-mm. Kalau Fitri masuk, gua sama Kak Uci juga apa yang mau kita bahas? Nenek-nenek durhaka gitu di penjara. Kita juga pasti nggak punya hati ya kan. Paling sehari Iya, dua hari kita nggak hahi habis itu, sampai hati. iya kita bakal fokus ke bisnis kita, keluarga kita, ya kan. Semua ada masanya, ya. Kita nggak bakal cari musuh orang lain lagi, males ih, amit-amit. Makanya nggak mau bahas yang lain. Iya nggak mau. Mm-mm. Nah itu tujuannya kita kita bukannya mau berantem sama orang, cari onar, biar dendam, biar apa enggak. Sumpah gua nggak mau. Biar naik viewernya terus ngiklan-ngiklan gitu. Enggak, bukan Ya ke sana tujuannya. kan semua TV, semua movie pasti ada endingnya. Kalau Fitri masuk penjara, itu endingnya buat gua. Kecuali dia keluar gila lagi, ya gua mulai lagi. Kalau di penjara Kalau di Kak Uzi penjara, nengokin Uzi nggak? nengokin nggak? Enggak. Sampai bareng, Ih bohong, enggak. bohong, bohong. Tadi udah ditelepon, bohong. Tadi ditelepon ngomongnya apa? Mau ngasih nasi bungkus. Kita Gua kira udah maunya bahas. ngamuk, maunya emosi ya, Ya, tapi nggak tega juga. iya. Mm, mm, Kita udah bahas ini di off screen ya guys, mm, mm, tadi di WA. mm. Karena kita udah lihat pasalnya dan banyak LP-nya tuh bukan cuma Nikit aja guys, banyak yang lainnya. Cuma kita nggak bisa sebut. Banyak, Ad- banyak, banyak banget. Iya, gitu. Jadi kalau misalnya orang pikir ini karena Nikita, bukan. Ini karena doa banyak orang yang tersakiti dan banyak LP-LP lainnya. Pada deking-dekingan mundur wir sebelum bermasalah. Iya, mundur wir dan jangan sampai nanti kalian juga kena, ya kan? Mm-mm. Kalian kalian itu cuman apa? Cuman apa ya? Ya oknum-oknum yang merasa petang-peteng kalian itu bukan siapa-siapa sayang, Mm-mm. ya kan? Bukan siapa-siapa. Kak Uzi sedih pastinya. Lu ada pernah sedikit menyesal nggak sih, Beb? Kakak gua kok bisa sampai segininya sih? Sampai detik ini tuh gue masih berpikir gini, ini anak mesti dibawa ke dokter sih, harus berobat sih, karena udah di luar nalar gitu loh. Kalau orang normal itu nggak akan begini sih, Beb. Ya. Jadi gue berpikir ini orang sakit sih kejiwaannya. Mhm. Mungkin entah dari kecil, entah dia ada, ya I don't know lah apa yang terjadi. Yang pasti ini orang bukan orang waras sih. Hmm. Tapi kan di lingkungan dia entah temannya, entah suaminya, entah kakak-kakak tirinya juga nggak ada yang aware gitu loh Mhm. dengan perkembangan dia seperti ini. Mungkin kalau gue jadi lakinya bawa ke rumah ya ke dokter. Karena ini udah nggak normal, Beb. Lu bayangin ya, dia mendendam sama ibunya dengan contoh ngebuang dia, nyubit dia sampai berdarah, kepalanya dimakan kecoa. Itu kan mami nggak pernah lakukan hal itu gitu loh. Tapi dia Ya. mendendam seolah-olah itu terjadi, itu kan udah nggak normal, Beb. Mhm. Dia membenci gua, yang notabene gue membela ibu gue gitu loh, dan yang juga ibu dia, yang di awal ceritanya kan lu sama gua nggak ada masalah. Ayo, sampai sejauh ini, berarti kan lu emang nggak normal. Yang notabene dia lebih tua dari gua, Beb, usianya. Jadi kalau buat gua sih ini dibilang lawak tapi nggak lucu gitu, dibilang normal juga nggak normal. Ini mah memang sakit. Kok ada orang mendendam sampai, kan kayak misalnya lu pukul gua dendam ya karena lu pukul gua. Masih oke. Lu punya hati pendendam karena lu dipukul sama Yoke, kan gitu ya. Lu bayangin, Beb, lu nggak pernah pukul gua, tapi gua mendendam sama lu karena lu pukul gua, gimana? Ya, benar. Itu kan udah nggak masuk di akal gitu loh, maksud gue.
Dia mendendam sama mami. Satu contoh kecil aja, dia mendendam sama ibu kandungnya karena ibu kandungnya membuang dia. Itu kan nggak pernah terjadi gitu loh. Waktu bayi kan dia ngomongnya gitu ya. Bukti-bukti kita keluarin kan. Itu foto yang gua kirim ke lu ya, itu yang ada kakaknya, ada bapaknya. Itu kan bukan arsip dari perkebunan, bukan. Itu foto dari adiknya mami di Bandung, tante. Makanya kakak tiri dia juga dikasih kan punya, yang di Lampung. Jadi itu kan menandakan bahwa dia tidak pernah dibuang di pagar tetangga waktu bayi, atau di apalah dia bahasanya. Tapi dia pendendam gitu loh, maksud gue. Dari foto itu aja dengan statement dia udah gugur gitu loh, maksud gue. Ayo dong, come on gitu loh, lu berpikir gitu loh. Ayo dipakai logikanya Ya gitu. Tapi enggak, dia kalau lebih misalnya, memilih dendam. benar. Kalau misalnya dia dibuang, nggak mungkin ada adik. Iya, ada si Henny gitu kan. Maksud gue gini, kalau lu merasa atau mungkin dia dulu kecilnya didoktrin, oke. Tapi kan lu udah besar gitu loh. Logika lu bisa bermain gitu loh. Analisa tuh bisa bermain. Enggak, dia lebih memilih dendam, titik segede kelapa gitu loh. Coba, itu enggak masuk di akal gue sih. Enggak masuk di akal gue. Kalau dibilang mami udah puluhan kali gue ajak ke dia ya, minta maaf tanpa ada masalah apa gitu. Yumi kita datang Yumi ke rumah Fitri yuk, minta maaf yuk. Itu udah sering Beb. Dan sering dilakukan sama mami ngikutin gua gitu ya. Ya mungkin dengan cara seperti ini dia luluh gitu kan. Yang setadinya nggak ada apa-apa. Tapi memang gua melihat gini, sejak dia dulu jalan sama Ola Ramlan yang gua temuin di mall, yang dia tiba-tiba ketemu sama mami di mall, pura-pura nggak kenal, pura-pura nggak denger, dipanggil gitu ya. Itu titik awal, gua rasa. Itu Berarti lu ketemu Ola Ramlan 2 kali nggak sengaja ya? Iya kan, gue udah beberapa kali ketemu. Oh iya, yang maksud gue yang sekali sama Fitri, yang sekali sama gue. Iya. Dan itu masih sama suaminya kan, masih sama mantannya dulu. Jadi gue merasa itu pertama kali yang gue, ini orang kenapa gitu lah, kan nggak ada masalah Beb. Itu kan nggak ada masalah. Ini orang kenapa gitu loh. Dari situ gue mulai, oh, nah sejak adanya keributan ini gue paham kenapa teman-teman dia kalau ngelihat mami tuh kayak benci gitu loh Beb. Ya mungkin dia udah doktrin kan. Sekarang begini, suaminya juga tidak akan mungkin dia membenci mami. Karena mami kan nggak ngapa-ngapain Cencen. Emang Cencen diapain, digaplok, dijambak, diinjak, dihina? Kan enggak. Mami kan baik-baik aja. Tapi kenapa Cencen membenci? Berarti kan ada provokasi yang membuat dia benci gitu loh. Kalau Naira oke lah apa? Naira. Kalau Cencen kan apa menantu kedua ya kan? Arafah kan baik sama mami. Baik juga. Jadi memang kayaknya dia udah menggiring lingkungan dia, circle dia untuk membenci ibunya. Klimaksnya ya itu awalnya di mall kan, sampai klimaksnya dibuang. Jadi gue tuh masih ngahuleng gini. Apa yang dia pertahankan dari sebuah rasa kebencian yang gue rasa dia juga nggak benci Beb sama mami, bener deh. Tapi dia nggak peduli juga Beb, kalau misalnya dia peduli, emaknya pasti bakal dimuliain. Bener, dia nggak peduli. Gini deh, kalau nggak dimuliain oke lah, jalan-jalan ya kan, ajak kayak liburan. Beb, gini ya. Dulu sih suka kan di Bandung mereka di hotel gitu kan ketemuan. Gue tahu lah. Cuma maksud gue gini. Oke lah dia nggak bisa sayang. Kita juga harus memahami posisi dia ya. Kita nggak bisa sayang. Oke, gue juga. Kita nggak bisa. Karena rasa itu kan sayang itu kan rasa Beb. Sesuatu yang nggak bisa dibeli gitu loh. Nggak bisa dipaksa. Oke lah. Tapi seenggaknya menghargai, menghormati aja melahirkan dia gitu loh. Dan nggak usah dibenci dengan cerita masa lalu yang dia juga kan cerai kawin cerai Beb. Benar. Nggak ada orang yang cita-citanya nikah tuh bakal cerai gitu kan, nggak ada Beb. Ya. Maksud gue ayolah gitu loh. Berpikir dengan dewasa gitu loh. Ini kan enggak, dia bersikeras untuk membenci, memfitnah, kekeh gitu.
nggak mau sedikit pun. Itu kan kakak-kakaknya kan banyak, Beb. Nomor gua ini kan terpampang di mana-mana. Teman-temannya juga pada punya nomor gua, Beb. Nggak ada tuh yang jadi penyambung lidah tuh. Udahlah, gini Fitri mintanya begini. Ya gua sih oke, gua pengen lihat. Nggak ada, setahun gua pancing di rumah siapa. Gua tungguin datang. Gua diem kan, gua lihat. Nggak ada juga. Berarti emang gua nggak ngerti. Ini orang mesti dibawa ke dokter sih. Ya. Jadi buat endingnya guys, Fitri di penjara, semoga dia sadar, minta maaf sama ibunya, di end. Ini aku Iya. kasih, kalau itu mah narasinya ya, narasi skenario-nya. Di end. Paling ntar aku sama Kak Uzi jalan-jalan, makan-makan, hahihi, ya, ya Beb. Karena Coba ya ayo sebelum semua terlanjur ada hikmahnya terjadi. juga, ada Iya, hikmahnya juga ini. Gue bisa ketemu Kak Uzi, ya kan, aku bisa ketemu teman yang lain, punya bisa ketemu saudara netizen. baru. 800 orang, Beb, lu bayangin di depan mata lu 800 orang pada jongkok, pada duduk, pada dengerin kita. Coba kayak kita berjamaah ngomongin ngomongin Fitri. Kayak kita sholat Idul Fitri ya, Wak. Mm-mm. Lucu nggak guys? Nanti kita bersilaturahmi satu dan yang lainnya, kita bikin apa? Bikin meet up gitu. Nanti one day ya. Kalau misalnya ini nggak ada huru hara. Tapi gue udah bilang sama Kak Uzi, kalau siapapun nanti misalnya amit-amit gitu ya, gue ke Indonesia ketemu sama siapapun yang nggak suka sama gue mah nggak takut. Emang mereka mau ngapain sih? Ya kan? Temuin Tiba-tiba gitu aja. kita ketemu Fitri gitu. Pit, ya kan? Kebayang nih ya guys, 800 orang, kebayang nggak gua sama Kak Uzi? Nggak usah gua sama Kak Uzi deh. Tapi gua kalau ke Indonesia selalu ada Kak Uzi. Jadi gimana? Ya, kebayang nggak guys, nanti kalau nih ya, ini camin ya, kalau one day kita ketemu sama Fitri nggak sengaja, hampir nggak sengaja kemarin ya guys, ya Beb, di apa, di Langham. Kita makan Hampir. makan breakfast di Langham. Terus sorenya atau siangnya ada acara di Langham dia. Ke, waktu yang sama, tempat yang Hari sama, yang waktu yang berbeda, sama. hari yang sama. Gue cuma mikir itu aja sih, Beb. Jadi kalau dipikir gue gimana, lu dendam nggak? Enggak, gue mah nggak dendam. Mm, mm, Lu marah nggak? Kadang-kadang. Cuman gue aneh gitu loh. Makanya gue sok ngeledek. Kok aneh nih orang gitu loh, Beb. Nggak normal gitu loh. Terus kok lakinya nyaman ya punya bini begitu gitu kan? Apa yang dia cari dalam hidup, tujuan hidupnya tuh nggak ada, nggak jelas. yeah. Kalau buat gue ya, Beb, orang sukses itu bukan berarti dia punya rumah mewah, mobilnya 10, berderet, rumahnya berderet. Bukan. Konsep sukses dia itu kan harusnya mengacu kepada orang Islam ya. Sukses itu di dunia dan di akhirat. Harusnya di usia dia yang sudah senja loh, manula loh. 50 something loh. Gua aja udah 40-an udah debar-debar nih. Nggak ada tuh dia mikirin akhirat. Coba lu lihat deh, hidupnya duniawi, duit aja. Berlian. Itu udah nggak normal deh, Beb, beneran deh. Chen, nih ya, lu kalau nonton di video gue ya, Chen, lu bawa bini lu ke dokter, bener deh. Gua kasihan. Atau ceraiin deh, Chen. Lebih seru. Lebih seru, Chen. Kalau lu tidak bisa menjadi imam buat istrimu, cari istri yang lain. Iya, atau kakak-kakaknya, kakak-kakak tirinya ya, coba bawa ke dokter. Adek lu itu nggak normal, percaya deh sama gue. Benar. Gue kasihan. Lebih kasihan lagi nanti ya kalau kalian memang sayang ya sama Fitri ya. Lebih kasihan lagi nanti dia kalau mati disiksa. Lu nggak ada yang bisa nolong. Iya. Ini ngomong kematian ya Beb, kalau misalnya amit-amit gitu, nggak amit-amit, namanya kita manusia, Fitri mati, siapa yang bakal mandiin Fitri? Cen. Ayo, siapa yang bakal ngelayat? Ya lulu juga yang layat. Enggak.